Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan menjadikan kita semakin dekat dengannya, dekat dengan rahmat dan ampunannya, dekat dengan keridhaannya, dan dekat dengan cintanya, serta dekat dengan surganya. Dan kita berharap mudah-mudahan berjalannya kita menuju majelis ilmu ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama, Allah jadikan kelak sebagai amal kebaikan yang memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan semakin dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang kaitannya dengan keutamaan ilmu dan para al-ulama. Sekarang kita masuk pada adab-adab penuntut ilmu. Kemudian setelah kita membaca bab ini, maka kita akan masuk pada adab al-muallim, adab seorang guru. Mungkin timbul pertanyaan pada diri kita, kenapa dalam kitab yang membahas tentang tazkiyatun nafs, kitab yang membahas tentang penyucian jiwa, kenapa kok dibahas di sini mengenai ilmu dan keutamaannya, termasuk juga mengenai keutamaan para ulama, dan kemudian juga dibahas di sini adab menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu sarana yang Allah taala turunkan untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi seseorang apabila dia menginginkan hatinya bersih, jiwanya ini suci, maka dia harus menempuh yaitu jalan menuntut ilmu agama Allah. Karena ilmu ini Allah turunkan sebagai pembersih bagi jiwa manusia. Melalui ilmu itulah seseorang itu bisa melakukan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan melalui ilmu tersebut untuk bisa mencapai kebersihan jiwanya. Maka tentunya bagi orang yang menginginkan bersihnya jiwa, maka dia harus memberikan pandangannya kepada ilmu itu sesuai dengan kedudukan ilmu tersebut. Oleh karena itu penulis menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan para ulama, orang-orang yang berilmu, agar supaya orang yang ingin bersih jiwanya, dia harus memandang ilmu itu sesuai dengan tingkatan dan derajatnya, sesuai dengan keagungannya. Kalau seseorang itu sudah memandang ilmu itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, terdapat keutamaan yang besar, maka di situ akan termotivasi seseorang itu untuk mempelajari ilmu tersebut, untuk bisa meraih fadilah keutamaan dari belajar ilmu agama ini.
Termasuk juga dijelaskan tentang keutamaan para ulama agar orang-orang yang belajar ilmu agama ini benar-benar memberikan penghormatan kepada para ahli ilmu. Melalui penghormatannya kepada para ahli ilmu ini, dia akan mendekat kepada ahli ilmu dan akan mengambil bimbingan-bimbingan ahli ilmu untuk membuat dia semakin bersih hatinya, melalui ilmu yang diberikan dan dibimbingkan oleh para ahli ilmu ini. Nah, sehingga kemudian seseorang ketika dia belajar ilmu agama untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang dia pelajari, maka dia wajib memperhatikan adab-adabnya. Jadi kalau dia ingin membersihkan jiwa, maka caranya melalui ilmu. Dan ketika dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia juga harus memperhatikan adab-adab untuk bisa dia memperoleh ilmu yang bermanfaat ini. Karena belajar ilmu agama itu tidak sama dengan belajar ilmu-ilmu pada umumnya. Mungkin orang belajar ilmu-ilmu yang bukan agama, ilmu-ilmu dunia, tanpa dia memperhatikan adab-adab untuk mempelajarinya, mungkin dia masih bisa untuk mendapatkan kebaikan daripada ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut. Tapi berbeda dengan ilmu agama. Oleh karena itu sejak zaman Rasul SAW kemudian turun temurun ke para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian para ulama-ulama kita terdahulu, itu mereka senantiasa mengajarkan kepada murid-murid mereka bagaimana cara-cara mereka untuk menuntut ilmu agama Allah SWT ini. Bagaimana supaya mereka itu belajarnya tepat dan kemudian mendapatkan kebaikan dari ilmu yang mereka pelajari. Ada cara-caranya, bahkan ada kitab-kitab khusus yang membicarakan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama ini sangat berbeda dengan ilmu yang lainnya. Ada cara-cara yang telah diterangkan oleh para ulama bagaimana cara-cara itu ditempuh bagi para penuntut ilmu untuk supaya dia sampai pada ilmu yang dia cita-citakan. Nah, dengan demikian maka dia akan mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, sehingga ilmu yang dia pelajari akan benar-benar berfungsi untuk membersihkan hati dan jiwanya. Akan menjadi maksimal ilmu yang dia pelajari itu untuk membersihkan batinnya. Nah, sehingga ini sangat diperlukan untuk disampaikan oleh penulis di dalam pembahasan mengenai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Bahkan ini merupakan perkara yang patut untuk didahulukan sebelum membicarakan tentang perkara-perkara hati, kemudian penyakit-penyakitnya, dan bagaimana cara mengobatinya, serta bagaimana cara membersihkan hati ketika dalam kondisi kotor atau dalam kondisi sakit. Karena ini adalah thariqah, jalan seseorang itu untuk meraih ilmu, dan ilmu itu adalah bekal untuk membersihkan jiwa. Nah, kita baca adab talibil ilmi, adab-adab penuntut ilmu. Di sini ditulis pada catatan kaki oleh penulis kitab, Unzur at-tibyan fi adab hamalatil Quran lin Nawawi. Ya, pembaca kitab ini juga seharusnya membaca kitab at-tibyan fi adab hamalatil Quran. Jadi kitab at-tibyan fi adab hamalatil Quran ini ditulis oleh Imam An-Nawawi, menjelaskan tentang adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran dan penuntut ilmu Al-Quran. Secara khusus memang beliau tulis kitab itu untuk para hamalatul Quran, untuk orang-orang yang berusaha untuk menghafal Quran dan mempelajarinya. Namun secara umum adab-adab yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab tersebut, ini adalah adab-adab yang umum dipelajari dan dilaksanakan oleh para penuntut ilmu syar'i. Kemudian juga disebutkan adab-adab ini dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah dan Akhlaqul Ulama karya Al-Ajuri. Disebutkan di sini, yanbaghi li talibil ilmi an ya'lama anna Allah azza wa jalla farada alaihi ibadatahu wal ibadatu la takunu illa bi ilmin wal mu'minu la yahsunu bihil jahla fatalabahu lil ilmi liyanfi an nafsihi al jahla وَلِيَعْبُدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا أَمَرَهُ وَلَيْسَ كَمَا تَهْوَى نَفْسَهُ. Selayaknya bagi penuntut ilmu itu untuk mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atasnya beribadah dengan dasar ilmu.
Wal ibadah la takunu illa bi'ilmi, ya. Atau wajib baginya untuk beribadah, dan ibadah itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Seseorang kalau dia beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka yang dia lakukan ini justru banyak merusak ibadah itu sendiri daripada memperbaikinya. Seperti dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, kana yufsidu aktsar mimma yuslih, maka keadaan orang ini lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya, ya, lebih banyak merusak ibadahnya itu daripada melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga kunci untuk meraih ibadah yang sempurna, ibadah yang terbaik itu adalah al-ilmu. Wal mu'minu la yahsunu bihil jahl. Seorang mukmin itu tidak akan pernah memandang baik kebodohan itu. Jadi ini yang patut untuk kita pegang, bahwa tiap-tiap mukmin, tiap-tiap orang yang beriman itu mesti menganggap kebodohan terhadap agama itu sesuatu yang sangat buruk. Itu sesuatu yang sangat buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela memang demikian, ya. Keadaan orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama namun sangat-sangat perhatian dengan ilmu-ilmu dunia. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka orang-orang yang cinta kepada dunia ini, mereka mengetahui tentang perkara-perkara dunia mereka, ya, namun mereka terhadap agama ini benar-benar tidak mengetahui, benar-benar bodoh di dalamnya. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu menjelaskan, ya, ada orang itu yang sampai mengetahui berapa gram dinar atau dirham itu hanya dengan kukunya. Dia timbang dengan kukunya. Misal ada dinar atau dirham tidak diketahui ini berapa gram gitu, ya, dia letakkan di atas kukunya, dia akan tahu, oh ini sekian dinar, ini sekian dirham, ini beratnya sekian gram. Itu tahu dengan apa? Dengan kukunya. Tapi ketika ditanya tentang bagaimana sholat yang benar, bagaimana tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah, maka dia tidak tahu sama sekali, tidak mengetahui tentang urusan agama. Saya pernah mendapatkan cerita, ya, ada orang kafir ini, Pak. Orang kafir, dia itu tukang masak, apa istilahnya, chef, ya. Chef. Dia ini chef senior, sudah tua. Jadi dia itu kalau diundang di hotel-hotel terkemuka itu biayanya, tidak tahu per jamnya lumayan tinggi. Dan dia itu tidak langsung masak. Biasanya ada chef-chef muda yang jadi karyawan di suatu hotel, itu hanya didikte sama dia, kamu harus kasih bumbu ini demikian. Nah, dia itu, Pak, tahu bahwa masakan ini kurang bumbu ini, atau kurang garamnya, atau kurang gulanya, atau kurang ini dan itu hanya dicium dengan apa? Dengan hidungnya. Aroma masakannya itu dia cium dengan hidungnya, itu dia tahu, oh kamu kurang ini. Belum dirasakan itu, Pak. Cuman dicium aromanya, oh kamu kurang ini, kamu tambah ini garamnya kurang sekian, kamu tambah ini gulanya dan seterusnya. Karena sudah bertahun-tahun dia, Pak, ya, bergulat dalam apa? Ilmu memasak. Ini manusia sampai seperti itu, hebatnya dalam urusan dunia. Tapi kalau ditanya tentang urusan akhirat, kebanyakan manusia jahil di dalamnya. Tidak perlu pertanyaan-pertanyaan yang berat, ya, tentang ilmu-ilmu yang jelimet, tidak perlu. Ditanyakan tentang ilmu agama yang bersifat wajib untuk dirinya untuk mengetahuinya, terkadang mereka tidak tahu. Ya, maka ini adalah satu musibah besar. Oleh karena itu seorang mukmin itu tidak akan pernah memandang kebodohan terhadap agama itu sesuatu yang baik untuknya. Fatalabahu lil ilmi liyanfi'a nafsihi al-jahl wa liya'budallaha 'azza wa jalla kama amarahu wa laysa kama tahwa nafsuhu. Maka seorang mukmin itu dia mempelajari ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan agar supaya dia beribadah kepada Allah sebagaimana yang telah Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan, dan bukan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar hawa nafsunya. Orang itu kalau dia jahil, bodoh terhadap agama,
ketika dia menginginkan untuk melakukan ibadah, maka ibadah yang dilakukan itu mesti didasari oleh apa? Hawa nafsunya, oleh kebodohannya, oleh hawa nafsunya. Ya. Karena seseorang itu kalau dia masih ada iman meskipun lemah ya, dia pasti berkebutuhan untuk melakukan yang namanya ibadah. Siapapun manusia itu sebetulnya memiliki fitrah, naluri yang mendasar untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu naluri fitrah. Akan tetapi ketika seseorang itu menjalankan kebutuhannya dalam beribadah kepada Allah ini tanpa didasari ilmu yang benar, maka nanti yang terjadi adalah menurut selera hawa nafsunya. Oleh karena itu kebanyakan orang yang kemudian terjerumus di dalam kesesatan, melakukan amal yang tidak sesuai dengan contoh dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti orang-orang yang jauh dari petunjuk yang benar. Mesti termasuk orang-orang jahil mereka. Nah, sehingga di keadaan seperti ini kita bisa menangkap di sini bagaimana buruknya kebodohan dalam agama. Keinginan untuk beribadah itu adalah sebuah kebutuhan bagi kehidupan seorang hamba, tapi kalau tidak didasari oleh ilmu maka sia-sia semua ibadah yang dilakukannya, karena semuanya akan berdasar hawa nafsu. Nah, sehingga ya, susah-susah dia beribadah, ya, payah dia mengeluarkan tenaga dan semua apa yang dimilikinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ujung-ujungnya dia tidak mendapat hasil apa-apa dari ketaatannya kepada Allah dengan jalan yang didasari oleh hawa nafsu ini. Oleh karena itu kebutuhan ilmu itu sangat besar. Fakana hadza muraduhu fi as-sa'yi fi talab al-'ilmi mu'taqid al-ikhlas fi sa'yihi la yara li nafsihi al-fadl fi sa'yihi. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh, maka seorang mukmin itu keinginan dia dalam berusaha menuntut ilmu itu diikat dengan keikhlasan. Jadi semangatnya seorang mukmin dalam menuntut ilmu itu, dia ikat semangat itu dengan keikhlasan, bukan dengan riya, bukan dengan ingin dipuji atau ingin berdebat dengan orang-orang bodoh atau ingin dikatakan dia sebagai seorang alim atau seorang yang berilmu. Sehingga pada saat itu la yara li nafsihi al-fadla fi sa'yihi, dia tidak memandang dirinya itu ya berada di atas kemuliaan ketika berusaha mempelajarinya. Maksudnya apa di situ? Maksudnya dia tidak merasa percaya diri dengan dia belajar ilmu agama. Wah, ini saya sudah dalam kondisi apa? Mendapat kemuliaan dari sisi Allah. Tidak begitu. Justru dia ini belajar ilmu agama ini, dia merasa dirinya terhina, sehingga terdorong dia untuk belajar ilmu agama ini untuk supaya dia berada di atas jalan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dia berusaha untuk belajar ilmu agama ini, tidak dia pandang pada dirinya itu ada keutamaan, justru semakin apa? Tawadhu hatinya, semakin muncul apa? Kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu bahwa ilmu itu kata para ulama kan ada 3 jengkal itu ya. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Faman dakhala fi syibril awal, siapa yang masuk dalam jengkal yang pertama, takabbar, dia akan apa? Sombong. Kenapa sombong? Mulai ngerti dia. Apalagi kalau dia ini duduknya sama orang-orang yang nggak ngerti, dia mulai ngerti lah gitu. Itu kadang-kadang mulai sombong. Kenapa? Karena ilmu itu ada haibahnya, ada sesuatu yang memberikan dampak besar bagi orang yang memilikinya. Terkadang kalau orang itu baru saja masuk pada jengkal yang pertama ini, itu haibahnya, kewibawaan ilmu itu dia rasakan, sehingga seakan-akan dia itu apa? Tinggi di atas yang lain. Nah itu. Ini kalau dia sampai di sini saja bahaya. Kalau berhenti sampai 1 jengkal ini saja bahaya. Akan tetapi para ulama-ulama kita menjelaskan ya, untuk senantiasa terus ya melangkah kepada jengkal-jengkal yang berikutnya. Ya, kemudian selanjutnya para ulama mengatakan wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu'a. Kalau dia masuk ke dalam jengkal yang kedua, baru dia mulai rendah hati. Oh, ternyata ilmu ini luas ya.
Ternyata orang-orang yang memahami ilmu yang sebelumnya saya tidak ketahui itu ternyata banyak. Yang ngerti ilmu ini ternyata bukan hanya saya saja, ternyata banyak juga. Mulailah dia tawadhu. Dia merasa saya mungkin tidak lebih baik daripada fulan atau fulan. Itu kalau masuk jengkal yang kedua, lebih dalam lagi. Nah, kemudian para ulama menyebutkan wa man dakhala fi shibri tsalits, kalau seseorang itu masuk pada jengkal yang ketiga, annahu ya'lamu bi annahu la ya'lam. Dia akan sadar bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang ilmu agama ini. Nah, kalau sudah pada jengkal yang ketiga, nah, dia sudah merasakan bagaimana samudra ilmu Allah yang sangat luas. Disitulah dia kemudian mulai memahami, oh ternyata saya ini banyak yang tidak ngerti. Bukan hanya tawadhu saja yang nggak dihasilkan, tapi ya kesadaran dia terhadap kebodohan dia itu akan terus muncul, sehingga terus mendorong dia untuk terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seorang mukmin itu kalau belajar itu selalu diikat dengan keikhlasan dan tidak pernah memandang dirinya itu lebih utama dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena dia memandang ilmu ini sesuatu yang dia perlukan, sesuatu yang dia butuhkan. Ya, sehingga tujuan dia belajar ilmu itu benar-benar apa? Keperluan untuk hidupnya, bukan untuk sombong-sombongan di hadapan orang lain. Memang keperluan, kebutuhan bagi hidupnya, dia terus mempelajari ilmu ini. Maka dikatakan di sini, bal yara lillahi azza wa jalla al-fadla alaih. Bahkan seorang mukmin yang menuntut ilmu ini, dia akan memandang bahwasanya keutamaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, taufik kepadanya, maka dia tidak akan digolongkan sebagai para penuntut ilmu atau orang-orang yang berjalan di atas jalan ilmu. Orang-orang yang Allah taala kehendaki saja yang akan mendapat apa? Kebaikan berupa ilmu agama ini. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah taala kehendaki. Berarti di sini apakah seluruh makhluk Allah taala kehendaki? Tidak. Hanya sebagian orang saja yang Allah taala kehendaki. Barang siapa yang Allah taala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap ilmu agama. Nah, seseorang itu tidak akan sampai pada pemahaman agama yang baik kalau dia tidak berusaha mengambil sebab-sebab untuk meraih pemahaman tersebut. Dan Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan cara dia mempelajarinya. Idh wafaqahu li talabi ilmin ma ya'budu bihi min ada'i fara'idi wa ijtinabi maharimihi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadanya untuk menuntut ilmu yang dia butuhkan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi dia merasa ketika dia ada semangat untuk belajar ilmu agama, dia merasa bahwa semangat belajar ilmu agama ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dia sadar kalau Allah tidak menghendaki saya belajar ilmu agama ini, atau Allah tidak menghendaki bahwa saya ini berkeinginan atau sangat tertarik untuk belajar ilmu agama, maka selama-lamanya saya tidak akan pernah mengenal agama ini. Saya akan menganggap orang-orang yang berjalan di atas jalan ilmu ini sebagaimana pada umumnya orang akan memandangnya dengan pandangan sebelah mata. Ada sebagian orang itu mencela, Pak, ketika kita belajar ilmu agama seperti ini, duduk di majelis ilmu, itu kadang sebagian orang yang tidak mengetahui kemuliaan duduk di majelis ilmu, saling belajar di antara kita, itu dianggap ini adalah satu usaha yang sia-sia. Artinya dianggap non produktif, nah gitu. Bisa dipahami ya maksud saya. Artinya non produktif itu nggak menghasilkan apa-apa. Makanya saya pernah membaca ada sebuah kalimat yang keji ya. Ada orang itu sampai mengatakan, kalau kita ini terus-terusan belajar ilmu agama di majelis ilmu, di masjid-masjid,
kapan nanti akan menghasilkan menteri, menghasilkan presiden, menghasilkan pejabat-pejabat soleh, kapan itu akan muncul ya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya salafiyun ya, orang-orang yang menempuh jalan para salafus soleh, ketika mereka menyibukkan diri dengan ilmu dan belajar serta mengajarkannya, itu dianggap tidak seperti aktivitas sebagian orang yang masuk ke dalam apa? Pergerakan-pergerakan politik ya gitu. Kalau mereka yang beranggapan bahwa memasuki pergerakan-pergerakan politik ini akan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik, ya tidak dengan apa? Kaum salafiyun yang hanya duduk di masjid, yang hanya menyibukkan diri dengan belajar. Itu nggak produktif menurut sebagian orang. Padahal Rasulullah dan para sahabatnya itu diangkat derajatnya oleh Allah sampai 2 negara superpower pada saat itu Allah tundukkan di hadapan mereka. Itu sumbernya dari apa? Duduknya Rasulullah dan para sahabat di Masjid Nabawi. Duduknya Rasulullah dan para sahabat di Masjid Nabawi. Usaha mereka dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama ini yang menjadikan mereka mulia. Nah, kalau seseorang itu tidak menempuh jalan yang telah dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk meraih kemuliaan ini, maka jalan yang mana lagi gitu, yang akan kita tempuh untuk meraih kemuliaan, terutama kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga sebagian orang itu yang mencela ya, ketika kita membahas tentang permasalahan fikih misalnya gitu ya. Kita membahas tentang khilafiyah para ulama dan bagaimana para ulama itu berdalil masing-masingnya sehingga kita bisa membandingkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Itu kadang-kadang sebagian orang mengatakan ya, kalian itu masih sibuk urusan-urusan kecil misalnya. Urusan takbiratul ihram itu sholatnya harus takbiratul ihram itu kedua telapak tangannya harus menghadap kiblat ataukah tidak. Masih begitu pembicaraan kalian. Kalian lihat itu orang-orang kafir itu sudah sampai di bulan ya, gitu. Ya. Sebetulnya simpel kita bisa jawab, Pak. Kita ini belajar ilmu agama Allah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta bulan. Lebih tinggi lagi kita ini daripada orang-orang kafir yang hanya sampai di bulan. Itu pun juga belum tentu benernya kan gitu ya. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mengetahui bagaimana kemuliaan ilmu itu, dia akan mengomentari ilmu itu seperti ini, seperti itu. Padahal ilmu inilah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Bahkan Allah perintahkan pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Allah menyebutkan 5 ayat dalam surah Al-Alaq ini semuanya berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu agama maksud saya. Nah, sehingga orang yang menuntut ilmu agama pasti akan Allah muliakan di dunianya maupun di akhiratnya. Kemudian selanjutnya, yanbaghi lahu an yatajannaba al-asbab asy-syaghilah 'an at-tahsili illa sababan la budda minhu lil hajah. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk menjauhkan sebab-sebab yang menyibukkan dia dari memperoleh ilmu, kecuali sebab yang benar-benar dia perlukan. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau seseorang itu dia belajar ilmu agama, maka hendaklah dia tidak menyibukkan waktunya kecuali untuk menuntut ilmu agama. Kalaulah dia misalnya menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak termasuk bagian daripada menuntut ilmu, maka hendaklah dia menyibukkan diri pada perkara-perkara itu dalam rangka untuk mendukung dia dalam menuntut ilmu. Contohnya apa? Bekerja, mencari harta yang halal. Ini kalau dihubungkan dengan menuntut ilmu, ini nggak ada hubungannya, Pak. Karena orang kerja itu nggak akan membantu fokus dia untuk belajar. Akan tetapi seseorang ketika dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar, maka ini pun juga akan mengganggu aktivitas belajarnya. Nah, sehingga para penuntut ilmu di masa dahulu mereka menyibukkan diri dengan ilmu, sekaligus mereka akan mengambil
ya, kesibukan-kesibukan yang sangat diperlukan untuk kehidupan mereka. Adapun untuk yang lain-lain seperti main-main atau banyak menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan seterusnya, yang itu semuanya sama sekali tidak mendukung ya dia untuk bertambah ilmu agamanya, maka yang seperti ini kata Syekh hendaklah hal-hal yang seperti ini dijauhi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang keempat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah itu tidak menjadikan bagi seseorang dua hati di dalam rongga tubuhnya. Apa maksudnya di sini? Jadi Allah itu menjadikan hati manusia, kalau dia tersibukkan dengan sesuatu, maka dia tidak akan bisa fokus pada sesuatu yang lain. Kalau hati itu difokuskan untuk belajar ilmu agama, maka dia tidak akan bisa untuk diganggu dengan apa? Memfokuskan pada keadaan yang lain selain belajar ilmu agama. Kalau hati seseorang itu disibukkan dengan akhirat, maka tidak akan bisa hati itu juga disibukkan untuk urusan dunia, dan sebaliknya. Kalau hati itu sudah tertambat pada perkara-perkara dunia, maka hati itu tidak akan bisa fokus kepada perkara akhirat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita dalam kondisi yang demikian ini. Nah, sehingga karena hati ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar pengaruhnya untuk seluruh aktivitas anggota tubuh kita, maka jadikan hati kita ini sibuk pada hal-hal yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi. Salah satunya adalah memfokuskan hati ini untuk ilmu. Wa mahma tawazza'atil fikrah qasrat an darkil haqa'iq. Dan setiap kali ya, seseorang itu memecah pikirannya, dia berpikir untuk ilmu, berpikir juga untuk ini, berpikir juga untuk itu gitu ya, maka yang terjadi adalah qasrat an darkil haqa'iq. Akan terbatas sekali kemampuan berpikirnya itu untuk bisa meraih hakikat-hakikat ilmu. Orang kalau memang benar-benar ingin meraih ilmu yang banyak, maka dia harus benar-benar apa? Banyak memfokuskan pikirannya untuk ilmu daripada yang lain. Jadi porsinya harus lebih besar. Walidzalika qila, oleh karena itulah ada ungkapan para ulama yang menyatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sampai kamu memberikan untuk ilmu itu seluruh apa yang kamu miliki. Oleh karena itu, kalau kita baca Pak, kisah perjalanan para penuntut ilmu di masa dahulu yang sampai kemudian menjadikan mereka para ulama-ulama besar, rata-rata mereka itu akan rela untuk merasakan pahitnya hidup demi ilmu. Ya, saya pernah membaca itu ada sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam beberapa hari itu tidak makan. Ya, karena apa? Karena tidak ada kesempatan untuk bekerja cari makan, dan dia lebih fokus apa? Untuk belajar ilmu agama. Dan pada saat kondisi seperti itu tidak ada satupun orang yang memberikan bantuan kepada beliau. Bahkan ada dari penuntut ilmu di masa dahulu itu, mereka untuk makan mencukupkan diri dengan sayuran-sayuran yang sudah tidak terpakai, yang dibuang di sampah-sampah manusia. Itu diambili, dimakan. Sampai seperti itu. Pengorbanan mereka untuk ilmu itu sampai seperti itu. Makanya kemudian tidak heran gitu ya, mereka itu diabadikan nama-namanya ya, dimuliakan oleh Allah melalui ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka, sehingga kemanfaatan ilmu dan kemuliaannya akan terus kita ketahui sampai sekarang. Ya karena itu tadi pengorbanan mereka kepada ilmu itu sangat besar. Ada sebuah ungkapan yang lain seperti yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallah dalam kitab beliau Khulasatut Ta'dhimil Ilmi. Beliau mengatakan man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu agama ini, maka ilmu ini tidak akan memuliakannya. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan kemuliaan dari ilmu tersebut, maka dia harus memuliakan ilmu yang dia pelajari. Bagaimana memuliakannya? Ya dia harus mencurahkan seluruh upayanya, seluruh usahanya. Bahkan kalau dia memiliki hartanya pun juga harus dia korbankan untuk ilmu ini. Oleh karena itu zaman dahulu ya, para ulama-ulama kita ketika mereka menjadi
penuntut ilmu, mereka tidak segan-segan mengeluarkan banyak harta untuk keluar negeri, untuk mencari guru-guru di jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, perjalanan di masa dahulu itu sangat melelahkan, butuh uang yang banyak, melelahkan karena berhari-hari perjalanannya, butuh tenaga yang besar. Nah, ini yang menjadikan apa? Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah benar-benar karuniakan mereka al-ilmu. Nah, kalau kita sekarang lah, kita ini kan hidupnya serba instan ya. Makan juga ada namanya mie instan, bubur instan, apalagi yang instan. Banyak instan. Semuanya serba instan, termasuk cita-cita kita pun kalau bisa download saja sudah. Gitu, instan semuanya. Ya, kalau seandainya saya ini ya bisa jadi orang alim hanya dengan duduk sekali dua kali di majelis ilmu, nah itu yang saya cari. Tapi sunnatullahnya nggak ada seperti ini, nggak ada seperti ini. Tapi alhamdulillah kita ini meskipun tidak pada istilah saya ini ya, tidak di tengah-tengah gitu ya. Kita ini berkumpul bersama ahli ilmu yang sejati, paling tidak kita di pinggir-pinggirnya mereka, di tepi-tepi mereka. Istilahnya nek numpak bis niku, Pak, iku iso gandol gitu. Kita ini yang gandol ini gitu. Bukan duduk yang di kursi-kursi yang VIP-nya, bukan. Kita ini gandol. Nah, gitu. Meskipun gandol tetap apa? Nanti sampai pada tujuan kan gitu ya. Cuman tentunya sangat berbeda keadaannya. Tapi lebih baik daripada hanya sekedar apa? Lihat saja bisnya lewat begitu, dia tidak ikut ke sana. Kemudian dikatakan di sini wayan baghilahu kadzalika an yuqaddima taharatan nafsi an radha'ilil akhlaqi wa madhmumil awsaf. Dan selayaknya bagi para penuntut ilmu itu untuk mengedepankan kebersihan jiwa dari berbagai macam akhlak yang kotor dan tercela ya, atau serta sifat-sifat yang tercela. Jadi seorang penuntut ilmu itu seharusnya itu memiliki karakter yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda daripada orang-orang yang tidak termasuk dari jajaran para penuntut ilmu. Kenapa? Karena seorang penuntut ilmu itu dia mengemban ilmunya. Dia membawa ilmu yang sangat-sangat tinggi nilainya. Kalau dia tidak menempatkan dirinya dengan memiliki sifat-sifat yang tinggi dan mulia, maka ya dia akan apa? Menodai kemuliaan ilmu yang dia pelajari tersebut. Terkadang ya, orang itu akan mengikuti kesesatan itu bukan karena kesesatannya, tapi karena yang membawa kesesatan ini itu dibungkus dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang baik ya, dengan penampilan yang disukai. Terkadang karena sebab itu seseorang simpati dengan kesesatan. Nah, ini kesesatan bisa apa? Bisa disukai oleh seseorang karena sebab yang membawanya memiliki akhlak yang mulia. Nah, bagaimana kalau seseorang itu dia membawa kebenaran? Maka tentunya dan seharusnya orang yang membawa kebenaran itu dia tentunya adalah orang yang memiliki kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak. Agar supaya ya kebenaran yang dia bawa itu benar-benar akan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Idzil ilmu ibadatul qalbi wa salatus sirri wa qurbatul batini ila Allah taala. Ya, di mana ilmu itu adalah ibadahnya hati dan salat yang bersifat rahasia. Wa qurbatul batin ila Allah, dan bentuk pendekatan batin seseorang kepada Allah taala. Jadi menuntut ilmu itu sesuatu yang digambarkan di sini. Ibadatul qalbi, sholatus sirri, qurbatul batin ilallah. Dia termasuk ibadahnya hati, sholat rahasianya ya, batin ya, dan pendekatan diri kepada Allah secara batin. Ini sah belum? Kurang berapa menit? 3 menit.
Wa kama la tasihhu shalah allati hiya wadhifatul jawarihi dhahira illa bi tadhhiri dhahir 'anil ahdath wal akhbath, fakadzalika la tasihhu ibadatul batini wa imaratul qalbi bil ilmi illa ba'da taharatihi 'an khaba'ithil akhlaqi wa anjasi al awsaf. Kata Syekh di sini, dan sebagaimana salat seseorang yang merupakan perbuatan zahir itu tidak akan sah kecuali dengan membersihkan zahirnya dari berbagai macam hadas dan khabath, berbagai macam hadas dan najis, maka demikian pula tidak akan sah ibadah batin seseorang dan imaratul qalbi, ibadahnya hati seseorang dengan ilmu, kecuali setelah dia membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran akhlak dan sifat-sifat yang najis, yang kotor. Jadi sebagaimana kalau kita melaksanakan sholat yang zahir yang kita lakukan itu harus mensucikan diri terlebih dahulu, maka demikian pula ketika kita ingin beribadah kepada Allah melalui ilmu agama yang kita pelajari, maka kita juga harus membersihkan diri kita dari akhlak yang tidak baik. Walidzalika qila, oleh karena itulah dikatakan yutayyibul qalba lil ilmi kama tutayyibul ardu lizira'ah. Jadi hati itu hendaklah dibersihkan untuk ilmu, untuk menjadi wadah ilmu, sebagaimana tanah itu disuburkan dirawat dengan baik agar supaya baik untuk ditanami dengan tanaman-tanaman yang akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Jadi hati itu diibaratkan seperti tanah. Kalau hati itu tidak dirawat dengan baik, maka tidak akan bisa ditanami ilmu. Sebagaimana tanah itu kalau tidak disirami, tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak diolah dengan baik, maka dia tidak akan baik untuk ditanami dengan tanaman-tanaman. Nah, silakan azan dulu Pak, nanti setelah itu kita sambung sedikit.
penjelasan paragraf ini ya, ditulis di dalam kitab Khulasat Ta'dhimul Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau menjelaskan salah satu simpul yang harus diikat oleh seorang penuntut ilmu pada dirinya ketika dia menuntut ilmu itu adalah tadhiru wi'a'il ilmi. Hendaklah dia mensucikan bejana ilmu. Apa bejana ilmu yang dimaksud? Yaitu hatinya. Hati ini adalah tempat di mana ilmu itu ditampung. Kenapa diperlukan pembersihan tempat bejana ilmu ini? Karena dengan bersihnya tempat penyimpanan ilmu itu, maka ilmu itu akan bisa apa? Bisa tersimpan dengan baik di dalamnya. Benar-benar bisa terjaga di dalam tempat yang bersih. Nah, kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang ingin memiliki bejana ilmu yang bersih? Maka dia harus membersihkan bejana ilmu berupa hatinya itu dari dua penyakit atau dua kotoran yang besar. Yang pertama adalah kotoran syubhat dan yang kedua adalah kotoran syahwat. Kotoran syubhat itu maksudnya apa? Racun-racun pemikiran yang mungkin mengendap pada hati dan pemikiran kita. Kita ini Pak hidup di masa di mana informasi itu sangat mudah untuk kita akses. Entah itu benar, entah itu salah, itu mudah sekali untuk kita konsumsi. Melalui media internet dan semacamnya itu berbagai macam hasil pemikiran manusia itu ya terus lalu lalang di dalam lintasan pikiran-pikiran kita. Nah, kalau kita ini tidak memfilter mana-mana yang layak untuk kita baca, mana-mana yang layak untuk kita yakini, kita pelajari, maka kita akan memasukkan yang manfaat maupun yang tidak manfaat, yang berharga maupun yang sampah itu nanti akan jadi satu. Nah, kalau sudah seperti ini dikhawatirkan wal'iyadzubillah, dia akan memandang yang sampah itu berlian, sedangkan yang berlian sesungguhnya itu dianggap sampah. Ini bahaya. Ya, betapa banyak orang itu yang seperti ini keadaannya. Karena tidak didasari oleh ilmu agama yang kuat, terus bersinggungan dengan banyak syubhat, yang terjadi justru syubhat ini adalah sesuatu yang baik untuk dia. Padahal kalau sedikit saja dia menambah ilmu agama, dia akan tahu bahwa apa yang dia anggap baik itu ternyata sangat-sangat buruk dan sangat menyesatkan untuk kehidupan beragamanya. Tapi karena dia sudah silau duluan dengan sampah ini gitu ya, sampai pada akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang sampah, mana yang permata, tidak bisa. Antara kaca yang tidak bernilai dengan permata yang bernilai sama-sama berkilaunya, dia tidak bisa membedakan mana kilauan yang benar-benar bernilai, mana kilauan yang tidak bernilai. Akhirnya dia mengambil sesuatu yang tidak bernilai. Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu di masa-masa sekarang itu kita wajib untuk mengambil langkah-langkah ya, untuk benar-benar membersihkan hati kita itu dari syubhat-syubhat ini ya. Atau meminimalisir syubhat itu, jangan sampai banyak mengotori hati kita. Yang sudah mengotori hati kita segera untuk dikikis habis dengan ilmu yang benar. Termasuk juga syahwat. Nah, ini di masa kita sekarang itu sangat banyak sekali sarana dan fasilitas untuk membangkitkan syahwat manusia. Entah syahwat itu syahwat kepada lawan jenis, atau syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada harta, ya, syahwat kepada dunia gitu ya. Semua unsur-unsur yang membangkitkan syahwat kita ini di masa sekarang ini sangat banyak. Nah, kalau kita tidak menjaga diri kita dan hati kita dari hal-hal seperti itu, maka dikhawatirkan hati kita mudah terkotori dengan itu semuanya. Kalau hati itu sudah kotor dengan dua penyakit ini atau dua kotoran ini, maka ilmu itu sulit untuk masuk. Bukan hanya sulit untuk dihafal, tapi yang lebih parah lagi sulit untuk dipahami. Karena tadi Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Allah tidak katakan Allah akan jadikan dia hafal ilmu agama, enggak. Karena betapa banyak orang yang hafal tapi tidak paham. Terbukti banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis Nabi SAW, tapi ya, dia berada di atas jalan yang
menyelisih Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketiadaan pemahaman yang benar terhadapnya. Ada orang-orang yang mungkin hafalan Quran dan Sunnahnya lemah sedikit, tapi Allah karuniakan pemahaman yang benar kepada Quran Sunnah ini. Disebabkan karena mungkin dia berusaha untuk memperbaiki dan membersihkan hatinya dari dua penyakit itu. Nah, sehingga Allah SWT jadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang mulia ini. InsyaAllah untuk sisa dari bab adab talibul ilmi kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.